Alhamdulillahil azizil wahhab alladzi anzala ala abdihil kitab hudaw wa dzikra lil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikut tawwab wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts bi akmalil syara'i wa ahsanil adab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil ahbab sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-hadi ila tariqis shawab wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirin al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat di Masjid Gawil Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Di awal khutbah kali ini marilah kita bersama-sama untuk senantiasa selalu melahirkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah masih memberikan kita kesempatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita fasilitas. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tidak akan mungkin, masalah hadirin, untuk kita bisa menghitung satu persatu. Oleh karena itu, masalah hadirin jamaah sholat Jumat, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha untuk menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang betul-betul bisa melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Tuhannya, hamba yang betul-betul berusaha untuk meninggalkan semua yang dilarang oleh Tuhannya. Karena dengan kita bi'intisali awamirillah wajtinabun nawahi, kita belajar melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan janji Allah. Ma'asyiral hadirin, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bekal yang betul-betul dapat kita andalkan, bekal yang betul-betul dapat kita kadang-kadang nantinya ketika kita masuk ke dalam alam kubur, ketika kita bertemu sopan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain bekal yang kita bawa adalah keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat di Masjid Gawil Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semuanya kesempatan. Terbukti kita berada di Jumat terakhir bulan Rajab. Jumat ini adalah Jumat terakhir di bulan Rajab, masa ini.
Satu poin yang saya sampaikan yang pertama adalah ulama-ulama kita, ulama salafus soleh, kiai-kiai kita, guru-guru kita, beliau semuanya mengajarkan kepada kita semua. Tertulis di dalam kitab Kanzun Najah Masyhur yang dikarang oleh beliau Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Al-Husi. Di dalam kitab Kanzun Najah Masyhur, masuk hadirin, di sana dituliskan bahwasannya an-naman qara'a fi akhir Jum'atin min Rajab wal khatibu 'alal mimbar. Barang siapa yang mau membaca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah ketika dibaca di antara khutbah pertama dan khutbah kedua, saat khatib duduk di antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Syekh Ali Al-Husi menyampaikan di dalam kitab Kanzun Najah Masyhur, kalau mau membaca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, khamsin wasalasin 35 kali, maka latan qatil at-tarahim min yadi dan hasanah. Beliau menyampaikan dengan tegasnya, orang yang membaca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah nanti ketika khatib duduk di antara dua khutbah, tegas beliau menyampaikan, la tanqati at-tarahim, orang tersebut selama 1 tahun akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut tidak akan pernah tertinggal dari yang namanya tarahim. Rezeki, uang akan selalu mengikuti dirinya. Itu yang pertama, masalah hadirin. Yang kedua, masalah hadirin jamaah sholat Jumat rahimahullah. Ini masih berhubungan dengan barokah. Bulan Rajab adalah bulan yang berbarokah. Karena di dalam bulan Rajab ini masalah hadirin, tepatnya di tanggal 27 Rajab, ada peristiwa istimewa yang betul-betul kita harus memahami dan mengikutinya, yaitu peristiwa di mana pada waktu itu Rasulullah SAW di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala biruhihi wa jasadi. Hadirin, di mana pada waktu Isra Mi'raj itu Rasulullah SAW mendapatkan perintah langsung berupa sholat 5 waktu. Hadirin, masih berhubungan dengan sholat 5 waktu. Untuk poin yang kedua, materi khutbah yang saya sampaikan adalah saya ambil dari kitab Tadbirul Qawidin yang dikarang oleh beliau Syekh Ibrahim As-Samarqandi, nafa'allahu bi ulumi wa barakatihi. Di dalam kitab Tadbirul Qawidin, hadirin, Syekh Ibrahim As-Samarqandi menyampaikan kepada kita semuanya, rata-rata umumnya seseorang itu pasti akan kepingin hidupnya ini sukses, usahanya lancar, rezekinya banyak secara umum. Maka dari itu beliau Syekh Ibrahim As-Samarqandi memberikan kita semuanya resep yang kalau resep ini betul-betul kita perhatikan, insya Allah Allah akan menata kehidupan kita. Allah akan melancarkan semua ekonomi usaha-usaha kita. 5 resep yang diaturkan oleh beliau Ibrahim As-Samarqandi adalah qala al-faqih rahimahullah ta'ala, man arada ayakuna kasbuhu thayyiban fa alaihi ayyahfadha khamsata asya. Barang siapa yang kepingin, rata-rata semua kepingin usahanya lancar, ekonominya sehat, ekonominya baik-baik saja, maka alangkah baiknya untuk kita bisa menjaga 5 hal. Yang pertama adalah awaluha alla yu'akhiru syai'an min maraqitillahi ta'ala li ajlil kasbi wa la yudhiru naqsa fiha. Yang pertama adalah resepnya alla yu'akhiru syai'an min maraqitillahi ta'ala. Jangan kita menunda kewajiban kita kepada Allah. Kalau waktunya sholat, kerjakan sholat. Waktunya kerja, kerja.
Jangan kita alasan kenapa tidak sholat karena kerja. Karena kerja itu ibadah, sholat juga ibadah. Ibadah wajib tidak boleh dikalahkan dengan ibadah wajib yang lain. Sholatlah pada waktunya, kerjalah pada waktunya. Jangan sekali-kali kita menunda sholat karena alasan kerja. Yang kedua adalah Allah yu'adiyah ahadan min khalqillahi ta'ala li ajli kasbi. Ketika kita kerja, ketika kita bisnis, kita usahakan jangan sampai bisnis kita, usaha kita sampai mengganggu hak orang lain, sampai menjadikan sakit hati kepada orang lain. Biarkan kita bisnis, usaha, jalani apa adanya, usaha-usaha, tapi jangan sampai usaha kita justru akan menghancurkan orang lain. Allah yu'adiyah ahadan min khalqillahi ajli kasbi. Wasalis, resep yang ketiga adalah ayaksida istighfar li nafsi wa iyali wala yaksida bi al-jannah wal kasb. Ketika kita kerja, ketika kita bisnis, niatkanlah usaha kita hanya demi untuk mencukupi keluarga, demi menjaga daripada keluarga kita agar terhindar dari mengemis, agar terhindar dari meminta-minta kepada orang lain. Istighfar li nafsi wa iyali wala yaksidu bil jannah wal kasb. Dan jangan kita sekali-kali bisnis kita, usaha kita niatkan justru untuk menumpuk harta, memperkaya diri. Jangan. Warabi pesan Ibrahim As-Samarqandi yang keempat adalah Allah yujdidan nafsahu bil kasbi. Ketika kita usaha, jangan terlalu memaksakan kehendak kita. Hanya sebatas ikhtiar. Usaha hanya sebatas usaha. Jangan sampai waktu kita habis hanya untuk usaha, waktu kita habis untuk bekerja, sementara kita punya waktu yang lain yang justru harus kita pertahankan, yaitu kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah masalah hadirin, pesan saya boleh bersama kau adalah Allah ya rizqu minal kasbi wa yara rizqa minallahi ta'ala wal kasba sababan. Kita tidak boleh melihat rezeki dari kemauannya sendiri. Jangan kita melihat hanya dari rezekinya, tapi justru kita melihat dari siapa yang memberi rezeki. Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberikan kita nikmat. Sehingga ketika kita merasa rezeki yang memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yara rizqa minallah wal kasba sababan, usaha ikhtiar hanya sebatas usaha, hanya sebatas ikhtiar. Maka ketika semuanya kita padukan masalah hadirin, kita akan merasakan ridho akan semua takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Rezeki yang kita dapat tidak kita lihat sedikit banyaknya, tapi yang kita lihat adalah Allah yang memberikan rezeki. Banyak yang Allah yang memberikan rezeki, sedikit juga Allah yang memberikan rezeki. Yang diminta adalah ketika kita semuanya ikhtiar, usaha, tidak lain adalah mudah-mudahan sedikit atau banyaknya yang Allah berikan, mudah-mudahan menjadi rezeki yang barokah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Demikian sedikit pun yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena ini adalah Jumat akhir bulan Rajab. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semuanya inayah. Allah memberikan kita semua keberkahan di dalam hidup kita. Allah bisa menentukan kita di dalam bulan Sya'ban dan bulan suci Ramadan bisihah wal afiyah. Amin amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.
Allahumma